Jadi sebaiknya kita arahkan bukan ke bayar utang atau enggak. Kita berhutang itu kita kayak pakai pedang bermata dua ya. Ketika kita beli hanya berdasarkan rumor, padahal harganya sendiri mungkin saat itu sudah tidak menarik. Oke Pak, kita ke topik selanjutnya. Nah, ini alokasi dana IPO nih. Kalau kita ngelihat IPO itu kan di prospektus biasanya ditulisin ya. Jadi dari dana yang terkumpul akan dijadikan apa gitu kan. Ada yang buat bayar utang, ada yang buat ekspansi, ada yang buat modal kerja, dan masih banyak lagi lah gitu. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang jadi dia menggunakan sebagian alokasinya itu buat bayar hutang gitu ya. Di sini ada 4, ada NetTV, ada juga ADMR, ASLC, terus juga Enak gitu. Jadi alokasinya ini ya macam-macam lah ya, boleh kita bilang gitu. Nah, menurut panelis sekalian nih, kalau seandainya ada emiten yang dia IPO untuk bayar hutang, itu bagus atau enggak sih? Karena kan sekarang masalahnya adalah banyak orang yang langsung ngecap kalau seandainya dia raise fund dari right issue kayak atau dari IPO buat bayar utang, itu jelek katanya gitu. Nah, kalau pendapat dari kalian bertiga gimana nih? Dari siapa ya? Dari Pak Robert dulu, Pak. Ya, menurut saya sih wajar ya, utang atau IPO itu merupakan salah satu sumber dari pendanaan. Gudang Garam HMSP juga IPO bayar utang kok. Ya. Umumnya orang juga pasti salah satu paling banyak saya kira bayar utang. Itu nggak masalah sih menurut saya. Dan utang itu kan nggak selamanya jelek, selama bisa kita pertanggungjawabkan ya. Apalagi ekonomi lagi tumbuh bagus, justru kita mestinya bisa manfaatkan utang dengan lebih baik gitu. Degree of leverage ya. Nah, kita tinggal lihat bisnisnya itu kayak gimana gitu. ADMR saya udah cerita ya. Kalau NetTV, nah ini NetTV kalau saya nggak salah ingat gitu ya, utangnya itu 1 T lebih loh. Sementara uang IPO itu hanya 150 M nggak salah saya, kalau terkumpul semua ya. Jadi 13%, 10% lebih sedikit. Itu nggak bisa bantu beban keuangan dia juga. Ya, jadi sebenarnya nggak efek juga, nggak terlalu efek lah sebenarnya. Sistemnya juga masih suffer kan. Jadi nggak terlalu pengaruh. SLC justru bagus, dia profit. Lebih penting lihat kesananya sih kalau menurut saya. Dan Enak itu sebenarnya sebelum pandemi, ya, dia tuh profit. Dia pas pandemi dia kena, dia loss-nya tuh pas pandemi. Jadi sebaiknya kita arahkan bukan ke bayar utang atau enggak, tapi lebih ke sistemnya tuh sudah menghasilkan profit, sistem di perusahaannya itu. Model bisnisnya berarti gitu ya. Model bisnisnya udah bukti atau enggak, anti badai enggak ya gitu ya. Betul. Oke, setuju. Kalau seandainya emang bayar utang, mungkin sedikit wrap up gitu ya. Jadi memang kalau bayar hutang itu kan ya orang stigmanya jelek. Tapi kalau seandainya kita lihat lebih dalam, sebenarnya hutang itu bukan hal yang jelek ya. Karena kan memang kalau kita berhutang itu kita kayak pakai pedang bermata dua ya, kalau orang bilang. Kalau kita bagus pakainya malah lebih profit kita ya. Betul. Kita pandai ini alokasi hutang kita nih, kita tahu kira-kira pakai hutang segini masih aman nih dan bisa meningkatkan profitabilitas gitu. Tapi kalau kebanyakan malah itu nusuk diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Kalau seandainya kebanyakan ya dia bisa aja malah turning loss gitu ya dari yang tadinya harusnya profit gitu kan ya Pak ya. Betul. Kalau gitu kita coba tanya ke panelis berikutnya. Saya pilih Pak Rio dulu nih. Kalau Pak Rio gimana Pak? Kalau aku melihatnya gini, kalau IPO itu kan ketika dilakukan IPO, maka kan secara akuntansi itu yang bertambah cash sama equity ya. Nah, cash hasil IPO-nya itu kan digunakan untuk apa tergantung tujuan masing-masing emitennya kan. Biasanya kan diterangin di prospektus, entah untuk ekspansi usaha atau untuk bayar utang. Walaupun misalnya semua cash-nya itu dipakai untuk bayar utang, cash hasil IPO-nya itu dipakai untuk bayar utang, tapi kan equity jatuhnya tetap masih bertambah ya sebesar hutang yang dibayar tersebut kan. Nah, jadi menurutku kalau untuk IPO untuk bayar utang itu nggak masalah menurutku. Cuma memang sekali lagi harus dilihat seperti yang tadi disebutkan, harus dilihat bisnis modelnya, terus operating cash flow-nya, prospek bisnisnya, apakah ke depannya itu
memang dia ini bisa sustain growth gitu dan bisa memanage utangnya dengan baik gitu. Aku juga selain yang dicontohin 4 ini yang dana IPO yang untuk bayar utang itu kan juga ada beberapa emiten yang tingkat utang itu tinggi ya, leverage-nya tinggi seperti kayak emiten menara gitu, terus emiten konstruksi gitu. Nah, tapi kan kedua ini berbeda jauh ya. Aku lihat kayak emiten menara itu mereka hutangnya tinggi-tinggi. Emang mereka kan leverage-nya gede kan untuk capex-nya gitu. Entah untuk ekspansi organik ataupun anorganiknya mereka memang butuh banyak dana gitu. Tapi di sini aku lihat kan mereka operating cash flow-nya gede. Jadi pasti mereka yakin bisa nutup gitu, entah untuk bayar beban bunganya ataupun entah untuk pokok utangnya sendiri. Mungkin mereka bisa refinancing lagi nanti dengan tenor yang lebih baik atau dengan bunga yang lebih baik juga ke depannya gitu. Itu kan beda kan. Kalau misalnya kayak konstruksi itu mereka karena dari awal bisnis modelnya cuma tipis gitu, margin labanya tipis, terus revenue-nya kan kelihatan gede, tapi margin labanya tipis dan operating cash flow-nya lebih sering minus ya, karena kan mereka kebanyakan pakai turnkey project kan, baru dibayar tunggu udah selesai gitu misalnya. Nah itu kan berpotensi mengganggu cash flow mereka. Jadi kalau misalnya hutangnya besar itu berarti kurang baik untuk mereka sendiri, karena beban bunganya bakal nambah terus gitu kan. Nah jadi menurutku kalau IPO untuk bayar utang pun juga tetap harus lihat lagi bisnis emitennya tersebut apa gitu. Apakah ke depannya dia kalau misal dia tambah utang baru lagi setelah dia bayar utang yang lama itu, apakah nanti bisa di-manage dengan baik, apakah bisnis modelnya memang operating cash flow-nya lancar gitu untuk nutupin beban bunganya, ataupun kira-kira bisa refinancing utang lama lagi dengan syarat yang lebih baik gitu. Oke. Menarik. Kalau dari Pak Thomas, Pak? Oke, kalau dari saya sih, kalau dari saya, utang. Oke, kalau dari saya sih simple aja. Kalau kita jalanin bisnis, pendanaan kan ada 2 ya. Ada dari uang yang dimiliki oleh perusahaan itu, ada juga yang bisa dibiayain oleh hutang, Pak. Nah, ketika perusahaan dibiayai oleh hutang, kan pasti namanya kita ngutang, kita bayar bunga, Pak. Bunga itu kan artinya ada biaya lebih karena kita menggunakan hutang yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita istilahnya dengan IPO, kita mendapatkan pendanaan, Pak. Tapi nggak ada bunga nih. Karena ada istilahnya ada orang-orang yang menyetorkan uang dengan membeli saham-saham IPO dari emiten tersebut. 0%, Pak. Nggak ada biaya. Tapi ditukar dengan kepemilikan. Ya kan? Ya udah, Pak. Sekarang daripada kita bayar modal kerja 10%, beban bunga hutang 10% misalkan, atau 11% atau 8% misalkan, ya mending ya istilahnya menurut saya sih bijak-bijak aja dengan istilahnya dana IPO itu digunakan untuk mengurangi beban bunga dari hutang tersebut. Menurut saya sih oke-oke aja untuk hal tersebut, Pak. Jadi menurut saya apakah IPO yang membayar hutang adalah jelek? Saya rasa sih enggak ya. Jelek itu bukan dari keputusan mau membayar hutang atau enggak. Jelek atau enggaknya itu ya memang dari modal bisnisnya, Pak. Mau tujuannya ditulisnya mulia sekalipun, kalau perusahaannya memang model bisnisnya nggak menarik, ya IPO-nya nggak menarik gitu, Pak. Tapi kalau mau 100% bayar hutang, tapi kalau punya model bisnis yang menarik, ya menarik aja. Simpelnya sih kembali ke arah situ aja sih, Pak, kalau dari saya. Oke. Ini Pak, menarik dari satu statement Bapak nih, Pak. Mungkin yang saya garis bawahi tadi. Kalau seandainya kita mau raise fund, itu kan memang ada 2 pilihan ya, dari equity dan juga ada dari hutang gitu ya. Nah, ketika kita raise fund dari, mau milih nih, kita milih dulu nih salah satunya. Pastikan dari salah satunya itu ada positif dan negatifnya lah ya, kita bilang ya. Kalau seandainya kita pakai hutang, kita harus bayar interest cost gitu kan, kita sebutnya. Tapi kalau dari equity kita nggak harus bayar, itu kelebihan dan kekurangannya dari kelebihan dari si equity dan kekurangan dari si hutang gitu ya. Berarti memang ada, kita bilang risk return trade off lah ya. Oke. Bisa tambahkan sedikit, Riko? Bisa. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya ada juga maksudnya lebih dari sekedar jual beli ya. Kalau tadi kan kesannya seperti pilihannya apa nih? Berhutang lebih menguntungkan, dalam arti kalau perusahaannya untung, kenapa kita mesti bagi-bagi kepemilikan sama orang? Mendingan kita tambah utang, toh profitnya tambah banyak gitu. Atau sebaliknya, perusahaannya sebenarnya nggak growth nih, tanda kutip, mungkin tahun ini bukan saat yang tepat untuk ekspansi segala macam gitu. Sehingga ya udah kita jual dulu kepemilikan. Itu lebih murah dibanding kita mempertahankan hutang yang biaya bunganya cukup tinggi.
Tapi sebenarnya ada juga tujuan lain ya. Pertama yang simpel-simpel mungkin IPO ini kan membuat kita dapat bagi emiten tuh publikasi gratis. Orang-orang lebih mengenal, oh apa perusahaan ABC misalnya gitu. Sebelumnya siapa gitu, nggak ada yang tahu gitu. Sekarang mungkin dia masih ada yang butuh pendanaan, tapi ada juga yang mungkin belum saatnya untuk butuh pendanaan. Tapi suatu saat nanti kita kan nggak pernah tahu, ya kan? Kita nggak butuh hutang, tapi kita bisa ada standby loan di bank. Suatu saat kalau lagi susah kita bisa ambil. Nah sekarang dengan IPO lebih mudah untuk mencari pendanaan di kemudian hari kalau misalnya terjadi hal yang kita nggak inginkan, ya atau ya red issue. Ya kalau nggak red issue benar itu nambah equity lagi berarti ya. Oke. Menarik. Nah, mungkin kita habis ini mau bahas salah satu emiten yang udah melantai di bursa nih, baru aja IPO. Ini NetTV. Pak Robert, Pak Thomas, Pak Rio. NetTV ini kan jadi ada ini ya, mandatory convertible bonds gitu ya, atau MCB. Itu dari PT Semangat Bambu Runcing. Yang ini tuh anaknya dari Goto gitu ya. Jadi udah ada Gojek, Tokopedia, di situ masuk ke ekosistem itu, mereka terus dilepas nih ke pasar kan itunya, sahamnya nih gitu. Nominalnya kemarin 100 per lembar, nilai nominal sahamnya 100 per lembar saham. Kemudian di sini kalau kita ngelihat sebenarnya ya sekitar 8,81, sebenarnya nggak terlalu besar juga ya, tapi nggak kecil juga nih untuk si ininya PT Semangat Bambu Runcing gitu. Nah, dengan masuknya NetTV ke dalam ekosistemnya Gojek nih, atau boleh dibilang ya menjadi salah satu subsidiary kan ya dari si Gojek, menarik nggak nih si NetTV ini tuh sebenarnya prospeknya ke depan tuh kira-kira oke nggak sih menurut kalian? Kira-kira bagus nggak sih prospek teknologi ke depannya, apalagi terutama si NetTV ini setelah bergabung dengan ekosistemnya Goto gitu. Sekarang Pak Thomas, Pak, kalau menurut Bapak gimana, Pak? Oke. Mungkin saya ralat dikit ya, bukan Gojek lah ya, Tokopedia. Jadi kan ini Tokopedia, sorry. MCB ini kan sebenarnya awal sejarahnya adalah tahun 2017 seingat saya. Tokopedia itu ambil MCB ya, atau Mandatory Convertible Bonds untuk NetTV ini gitu kan. 2017 itu CEO-nya NetTV itu Wisnu Tama. Habis itu 2019 Pak Wisnu Tama itu komisarisnya Tokopedia ya. Jadi memang kalau misalkan dibilang apakah NetTV dan Tokopedia memiliki kedekatan, saya rasa itu memang betul. Tapi perlu diingat juga, NetTV ketika 2017 memang merupakan salah satu siaran TV yang cukup favorit saat itu ya. Tapi seiring perjalanan waktu kan NetTV ini mungkin memiliki penurunan kinerja ya, sampai akhirnya di tahun 2020 menurut saya waktu itu yang sempat di blow media masalah hutang ya, masalah hutang. Nah, ya, kalau misalkan dibilang memang NetTV ada di dalam ekosistemnya Goto, saya bilang nggak salah, itu emang betul gitu ya. Tapi apakah dengan NetTV masuk ekosistemnya Goto, maka NetTV menjadi industri yang menarik? Saya juga tidak bisa bilang seperti itu gitu ya. Dulu Tokopedia masuk ke NetTV 2017, pas lagi bagus. Tapi kan akhirnya kinerjanya tidak lebih bagus ya, malah akhirnya menurun. Kurang lebihnya ya. Jadi ya saya sih tidak bisa melihat bahwa dengan masuknya Goto di dalam NetTV di dalam ekosistem Goto akan membantu untuk hal tersebut. Ya saya juga nggak tahu inovasi apa yang ingin dibangun. Apakah artinya nanti semuanya iklannya produk-produknya Goto gitu ya. Jadi ada pendapatan iklan dari Goto ke NetTV ya, saya juga nggak tahu. Jadi kembalilah sebenarnya, ketika kita membeli sebuah perusahaan, kita harus pahamin kinerjanya, ya. Kita harus pahamin model bisnisnya, uangnya dapat dari mana, pendapatannya berapa, biayanya berapa, labanya berapa, cash flow-nya bagaimana. Nah, so far yang kalau saya lihat ya masih belum terlihat menarik lah ya secara kinerja dari NetTV. Apakah kedepannya bisa atau enggak? Saya mungkin cuma bisa berdoa yang terbaik aja gitu untuk NetTV dan teman-teman yang ada di dalamnya. Itu aja dari saya.
Oke. Ya, jadi memang kalau ditanya ada di dalam ekosistem Goto, iya, tapi kita harus lihat lagi ya Pak ya. Kira-kira prospek kedepannya gimana nih? Apakah akan bisa melakukan sinergi-sinergi yang memberikan keuntungan tambahan lah ya buat para investor, atau ya udah cuman sekedar ada di dalam ekosistem Goto tapi tidak menambah added value gitu kan ya Pak ya buat si investor gitu ya. Ya. Menarik, betul. Oke, kalau dari Pak Robert gimana Pak dengan ini? Ya, dengan setuju data ini? sih. Ekosistem GoTo nggak menjamin juga ya, karena Gojek sendiri kan ride hailing yang saya nggak tahu laporan keuangannya gimana, cuman dengar-dengar juga belum positif. Tokopedia juga e-commerce atau marketplace yang nggak mudah menghasilkan positif punya performance gitu. Jadi bahkan diri mereka sendiri mungkin belum stabil menghasilkan sesuatu yang positif. Apalagi tambah net TV ya, mereka ngurus sendiri aja susah, apalagi tambah orang lain gitu. Dan saya nggak melihat sinergi antara ride hailing, e-commerce, marketplace ini dengan TV. Ya mungkin net TV lebih cocok lebih ke content provider mungkin ya, itunya apa kayak Netflix mungkin kayak gitu. Ya. Itu aja sih. Ya. Oke. Kalau dari Pak Rio Pak, gimana Pak? Boleh Pak nambahin Pak, kira-kira buat teman-teman Stockbitor nih, view Bapak atau apa yang Bapak lihat dari ya ini masuknya Net TV ke ekosistemnya Goto nih katanya nih. Oke. Kalau untuk Net TV sendiri ini kan dia IPO-nya jenisnya IPO strategis berarti ya. Karena kan ada convertible bond yang diubah jadi saham, terutama di dua itu ya, di Semangat Bambu Runcing sama yang first itu yang FGU itu di-convert jadi kepemilikan saham kan. Nah, sedangkan dia kalau misalnya menghitung free float untuk publiknya sendiri kan masih 3% tuh hitungan. Berarti kan masih belum comply aturan yang 7,5% bursa kan. Berarti kan ke depannya mungkin ada potensi untuk reg issue lagi supaya memenuhi free float, ataupun juga divestasi existing investor dilepas ke publik juga bisa salah satunya kan. Iya, betul. Nah, terus kalau untuk si SBR sendiri kan dia juga bisa aja nambah kepemilikan di tengah jalan. Misalnya dengan cara ikut track issue-nya lagi, terus track issue-nya dia jadi standby buyer-nya gitu, ataupun juga bisa dengan cara dia private placement, terus dia yang serap, atau dengan cara beli saham dari existing investor yang lainnya gitu kan. Mungkin ke depannya sendiri juga kayak si Goto, terutama ya Goto sendiri kan sejak merger juga dia kan struktur company-nya berubah gitu kan. Dia sifatnya lebih kayak ke holding company kan. Jadi menurutku sebagai holding company ke depannya ya wajar juga sih jika si Goto ini akan banyak portofolio investasi kan, entah untuk diversifikasi bisnis ataupun untuk meningkatkan valuasi bisnis dari Gotonya sendiri gitu. Termasuk di emiten-emiten di bursa gitu kan yang dia miliki kan banyak kan, nggak cuma TV ya yang related tuh dia ya, ada taksi juga gitu kan, terus ada supermarket gitu kan yang kita tahu yang related to Goto gitu. Wah, ini satu hal menarik yang baru disebut sama Pak Rio nih. Bener banget nih. Saya juga baru ngeh nih kalau masyarakatnya cuma 3% artinya belum memenuhi free float dari bursa ya yang sebanyak 7,5%, dan masih banyak banget yang bisa terjadi. Bisa aja right issue, kemudian juga bisa aja ada divestasi dari existing investor gitu ya mungkin. Yeah. Dan ini kan juga mandatory convertible bonds, artinya ketika dia sudah convert menjadi equity dan nggak ada lock-up period, bisa aja mereka melakukan investasi gitu ya langsung, sehingga masyarakatnya naik ke 7,5%. So masih banyak puzzle yang harus diselesaikan gitu ya, masih harus kita ngelihat lebih banyak kira-kira mau arahnya tuh mau kemana sih gitu. Dan tadi dari Pak Thomas dan Pak Robert juga udah bilang kalau ya sinerginya itu kita harus lihat lagi nih, apakah sinerginya akan terjadi atau cuman ada di ekosistem aja tapi ya tidak memberikan manfaat apa-apa. So masih banyak hal yang bisa dikulik nih, kira-kira ke depannya akan seperti apa, dan masih banyak pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama waktu mungkin ya. Itu oke. Boleh tambahin satu? Ya, silakan Pak. Ya. Tadi kan sebenarnya ada poin yang sebenarnya menariknya gini. Poin yang salah satu hal yang sebenarnya saya ingin highlight adalah banyak orang ketika
meletakkan uangnya di dalam investasi itu lebih ke arah on rumor gitu ya. Jadi istilahnya setiap ada kata-kata goto di dalam ekosistem itu entah kenapa market tuh euforia, kayaknya sahamnya akan tingkat berkali-kali gitu. Nah, saya tuh ingat gara-gara tadi Pak Rio ada ngomong supermarket yang dimiliki oleh Goto. Jadi si supermarket ini punya perusahaan investasi, afiliasi dengan perusahaan investasi. Saya ingat di satu hari waktu itu terjadi crossing. Ya, terjadi crossing pembelian si perusahaan investasi ini oleh si Goto lah. Nah, market waktu itu euforia, Pak. Wah, ini terjadi crossing dan itu resmi, itu adalah Goto yang di beritanya. Mereka langsung Pak beli. Banyak tuh teman-teman yang ini Goto beli Pak. Dari 500 nyungsep Pak. Di bawah 300 seingat saya. Jadi hati-hati ketika kita membeli berdasarkan rumor, bukan salah Gotonya, bukan salah company-nya Pak. Yang salah adalah ekspektasi kita ketika kita beli hanya berdasarkan rumor, padahal harganya sendiri mungkin saat itu sudah tidak menarik, segala macam, udah price in duluan. Tetapi hanya karena rumor-rumor kita membeli berdasarkan rumor tersebut. Itu yang mungkin teman-teman stockbiter itu mungkin perlu berhati-hati. Itu sih kalau dari saya. Saya mau ingetin lagi, jangan lupa buat gunakan Stockbit sebagai platform jual beli saham kamu, karena Stockbit sekarang punya fitur e-IPO buat para investor yang pengen beli saham e-IPO dengan mudah dan fee yang murah pastinya. E-commerce lama-lama jadi terbiasa gitu kan. Perusahaan teknologi itu nggak bisa akan Ya karena kita bicara bank, kita bicara penyaluran kredit,